Ini ada dua di depan saya contoh. Jadi ini yang kita lakukan pemotongan pucuk. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranting yang baru ya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan update cabai yang kita lakukan pemotongan pucuk 1 minggu yang lalu. Saya kemarin memotong beberapa pohon dan saya sisakan juga beberapa pohon untuk kita lakukan perbandingan ya, yang dipotong pucuk dan yang enggak dipotong pucuk. Ini ada dua di depan saya contoh. Jadi ini yang kita lakukan pemotongan pucuk. Jadi ini yang dilihat di bagian atasnya ini yang sudah kita potong. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akan muncul ya, ini kita sudah lihat di sini tunas-tunas baru ya, atau ranting baru di ketiak daun atau di selah daun. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranting yang baru ya. Sedangkan daunnya kemarin yang sempat keriting seperti ini yang saya sampaikan itu sekarang yang baru ini lebih terlihat lebih segar daunnya ya. Ini yang kita potong pucuknya, dan seperti juga yang saya sampaikan bahwa kita buat di antara 1, 2, 3 sampai 4 ruas ya bagian bawah untuk kita lakukan pemotongan, dan hasilnya seperti ini ya yang Bapak Ibu lihat ini update-nya. Jadi mudah-mudahan ini lebih meyakinkan Bapak Ibu apa yang membedakan kalau potong pucuk dan tidak potong pucuk. Dan banyak juga komentar yang masuk bahwa tidak semua bagus dilakukan pemotongan pucuk, dan apakah cabai merah besar juga bisa dilakukan pemotongan pucuk. Ya sama saja ya. Jadi memang sekali lagi Bapak Ibu kalau ragu bisa hanya potong 1 atau 2 pohon untuk dilakukan sampel. Jadi perbandingan kita bisa lihat yang mana yang paling bagus, yang potong pucuk atau enggak potong pucuk ya. Jadi ini potong pucuk usia 1 minggu. Ini tunasnya ya, bisa diikuti di video saya sebelumnya, nanti saya sertakan di deskripsi. 1 minggu yang lalu saya buat video cara potong pucuk cabai rawit kecil atau rawit merah kecil ya. Jadi ini hasilnya perkembangannya ya. Daun kemarin juga agak keriting, ini sekarang sudah muncul yang segar-segar ya. Dan kita akan update lagi nanti. Jadi ini yang potong pucuk, dan yang di sampingnya ini adalah yang tidak dilakukan pemotongan pucuk. Jadi saya sengaja langsung compare di bersebelahan ya. Jadi ini yang tidak dilakukan pemotongan pucuk, jadi dia tidak ada tunas yang baru yang tumbuh ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian selah-selahnya ini nggak ada ya. Padahal ini umurnya sama ya, umur tanamannya sama, mulai dari semai sampai pindah tanam di dalam polybag ini. Kemungkinan kalau kita lakukan pemotongan pucuk maka perbedaannya akan seperti ini, lebih rimbun dia ya. Daunnya juga akhirnya jadinya lebih banyak ya yang di sini. Jadi itu dia perbedaannya. Jadi yang masih ragu untuk melakukan pemotongan pucuk, mudah-mudahan melalui video ini semakin yakin ya. Jadi ya, kalau kita lihat ini kan sudah banyak ya tunas-tunas baru, sedangkan yang ini pohon cabai yang ini tidak ada. Jadi ini perbedaannya, rimbunnya. Jadi ini update-nya ya. Serta saya juga kemarin itu ada potong cabai yang mengalami daun keriting ya. Daun keriting hampir di keseluruhan pohonnya ya. Jadi ini dia. Ini cabai yang daunnya keriting ini masih ada sisa ini. Jadi saya lakukan pemotongan sampai bawah, karena tadi ada pertanyaan juga kalau daun keriting apakah dipotong juga Bang atau dihabiskan daunnya. Dua-duanya bisa dicoba ya. Jadi sekali lagi kalau ragu bisa dilakukan di beberapa pohon, tidak harus langsung semua pohonnya. Jadi ini seperti ini kan tumbuh dia juga tunas yang baru. Ini kita potong kemarin pucuknya juga, ini juga udah tumbuh tunas-tunas yang baru di
sela-sela ketiak daun ini ya, dan daunnya itu lebih seger dia dibanding daun yang lama. Ini daun-daun yang lama ini yang keriting ya, atau yang sudah kuning ini, jadi muncul tunas yang baru. Dikira-kira seperti itu perbandingan antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Jadi kalau daun keriting ya bisa dicoba dua-duanya. Satu pohon aja dulu cobanya. Jadi satu dihabiskan daunnya, terus dilakukan pemupukan susulan. Yang satunya coba potong pucuk di ujungnya ini, maka akan muncul tunas daun-daun yang baru. Ini kan daunnya jadi seger ya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu berkebun di pekarangan itu. Kita bisa eksperimen sendiri, coba sendiri, dan kita bisa lihat hasilnya sendiri. Jadi kita bisa belajar bagaimana caranya dan hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan best practice ya, atau cara-cara terbaik dalam berkebun ya. Nanti saya akan update lagi sampai dia berbuah, sampai kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi supaya lebih meyakinkan ya, karena dulu saya pernah buat, tetapi karena saya nggak dokumentasikan videonya ya, hanya pas video panen saja saya. Kalau Bapak Ibu menyaksikan banyak video saya ini, ada saya panen cabai ya. Jadi waktu itu saya nggak buatkan tutorial waktu potong pucuk dan perkembangannya, hanya pas panennya saja ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak muncul keraguan lagi dan kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kalau mau melakukan potongan pucuk. Seperti itu update-nya ya. Bapak Ibu, untuk pemenang giveaway ya, agak terlambat saya mengirim karena yang orang-orang yang saya hubungi belum mengirimkan alamat. Jadi saya nggak bisa mengirim, biar sekalian maksud saya ya. Baru 1 dari 3 yang sudah saya kontak untuk mengirimkan alamatnya. Jadi nanti saya akan update kalau sudah lengkap semua, siapa saja yang menang. Nanti saya coba izin apakah boleh namanya dipublish ya di YouTube ya, YouTube saya tentunya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa yang mengikuti channel ini, ikuti terus channel ini, dan akan saya lihat random siapa yang akan mendapatkan atau memenangkan giveaway setiap bulannya. Ada 3 orang pemenang. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.